Hai, jumpa lagi bersama saya Vivi Jo in the Pet Nanny. Untuk memenuhi permintaan seseorang ya, yang katanya minta tips agar kandang dan area sekitar rumah tidak bau pipis hewan peliharaan. Memang ya, kebersihan itu penting banget. Selain untuk hewannya ya, menjaga hewan itu supaya tetap sehat ya, terus jauh dari virus, jauh dari kutu ya. Sebenarnya saya udah pernah bikin, tapi untuk kebersihan tempatnya aja ya. Silakan lihat di video di atas ini ya, gitu ya. Apalagi yang hewan-hewannya tuh banyak seperti saya gitu, wah itu perlu banget supaya nggak ada bau gitu. Nah itu penting banget gitu memang, karena kalau misalnya bau menyengat sampai keluar ya kan, itu tetangga bisa komplain ya. Nah, oke. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita hidup di bumi ini bukan sendirian, ya kan? Dimana di sekitar kita pun banyak manusia-manusia lain, ya kan? Nah, kita dituntut untuk bisa hidup bersama-sama dengan mereka. Gimana caranya? Ya kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, dan yang terpenting adalah saling menjaga etika, gitu. Nah, etika ini gimana ya? Maksudnya kita tuh nggak boleh egois, ya kan? Cuma mentingin diri sendiri. Saya maunya begini, orang lain harus ikut begini. Oh, nggak bisa dong, ya kan? Misalkan seperti sekarang ini, ya kan, kita senang dengan memelihara hewan, ya kan? Belum tentu orang lain kan juga senang untuk memelihara hewan. Bukan memelihara hewan aja, orang lain belum tentu senang sama hewannya, hewan apapun itu. Misalkan kita suka kucing, belum tentu orang lain suka kucing. Kita suka anjing, belum tentu orang lain suka anjing, kan kayak gitu, ya kan? Ada yang suka ular, saya nggak suka sama ular, takut, kan kayak gitu. Jadi ya yang penting bisa selaras, sejalan gitu loh. Gimana caranya? Ya kita saling menjaga. Misalkan misalkan kita punya piaraan, misalkan kucing ya. Kucing ya, kalau kucing itu memang suaranya nggak berisik ya, tapi itu penting banget untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih ya. Area-area tetangga segala itu tetap bersih. Mereka kadang kalau misalkan diumbar itu akan terjadi hal-hal, misalkan dia pup di tempat tetangga kita. Akhirnya tetangga kita yang kalau dia nggak suka sama kucing, otomatis dia itu akan marah. Nah kayak gitu ya kan, marah sekali. Mungkin kalau dia mau negor kita itu masih bagus, tapi kalau dia langsung bunuh, saya pernah loh kejadian kayak gitu dulu ya gitu. Jadi bukan saya sih, sebenarnya mami saya gitu yang pelihara, tapi dia cuma kasih makan doang sebenarnya gitu. Jadi ya kasih makan itu kan dipanggil di halaman rumah. Nah itu kan kadang-kadang pada jam-jam makan itu si kucing itu kan nunggu gitu kan. Nah si kucing nunggu, kadang-kadang ada yang nunggunya di rumah tetangga karena dia nggak mau ngumpul sama yang lain. Nah di sana dia kadang-kadang mungkin dia bisa kencing atau mungkin dia bisa pup ya, dia berak ya kan. Nah jadi akhirnya tetangga itu memang entah dia nggak seneng doang atau setengah gila, saya juga nggak tahu, tiba-tiba itu kucing dibunuh aja ya kan. Nah
Itu terjadi seperti itu ya. Kita temuin dia udah mati gitu kucing itu gitu. Sehingga saya saya janji gitu sama diri saya sendiri ya, bahwa suatu hari saya tidak akan umbar kucing saya gitu. Kalau kita niat ya, Tuhan pun akan membantu untuk mewujudkannya ya kan. Masalah kucing diumbar itu saya udah cerita hal-hal lain yang bisa terjadi ya. Jadi silakan bisa dilihat di video sini ya. Misalkan di dalam rumah kucing kita nggak keluar rumah, nggak diumbar. Kenapa? Tetangga kok komplain juga. Nah ini juga saya pernah terjadi ya. Jadi waktu itu karena saya usaha di ruko, nggak ada space ya, nggak ada tempat lagi untuk taruh kucing gitu. Kucing saya kan waktu itu juga udah banyak, juga udah 20 atau 30 ekor, saya lupa dah gitu ya. Jadi karena lantai 1, lantai 2 dipakai ya untuk laundry, karena saya laundry hotel ya dulu. Nah terus lantai 3 itu dipakai untuk sablon gitu. Jadi tempat itu dua lantai setengah gitu, 2 lantai setengah. Jadi tempat yang setengahnya itu dipakai untuk sablon. Kucing-kucing itu saya taruh di tempat mami papi saya. Nah, sedangkan tempat itu kecil ya gitu. Jadi ditaruhnya pun cuma bisa di luar, karena di dalam itu kan cuma ada kamar 2 sama ruang tamu. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi kecuali halaman depan. Nah halaman depan itu yang saya pakai. Sedangkan sebelahnya adalah tukang air isi ulang gitu ya, air mineral isi ulang. Nah jadi pas sebelahan begitu kan ya tempat saya taruh kucing itu, nah, dia komplain kenapa? Karena bau ya. Saya itu baru sempat siang untuk bersihin, kasih makan, misalkan ada yang sakit saya kasih obat dulu. Nah terus selesai itu baru saya balik lagi ke ruko gitu. Nah jadi otomatis kan kalau pada saat saya bersihin ya ini ya nggak bau ya, tapi kalau waktu saya belum bersihin itu kan bau banget kan. Nah itu saya akui itu adalah kesalahan saya gitu ya. Jadi berbekal pengalaman itu saya nggak mau lagi sampai terjadi hal-hal seperti itu. Nah sekalian saya akan cerita gitu untuk hal-hal bau ini gitu ya. Memang penting banget untuk dijaga ya. Yang punya hewan baik anjing maupun kucing ya, apa aja deh pokoknya itu kan pipisnya itu atau pupnya itu kan pasti kan bau ya. Jadi kalau nggak mau orang lain marah ya kitanya juga harus tahu diri lah sebagai pemilik hewan ya gitu. Nah bagaimana caranya? Sebisa mungkin itu kita bersihin pagi sore itu minimal. Kalau waktu itu kan karena saya kan kerja ya, istilahnya saya kan ya walaupun usaha sendiri tapi kan saya harus kontrol gitu, kontrol karyawan kan. Nah jadi otomatis saya nggak punya waktu, bener-bener saya nggak punya waktu lagi gitu untuk bersihin 2 kali gitu. Sedangkan kalau misalkan pembantu pun juga susah, di daerah itu susah sekali untuk yang mau bersih-bersih tempat hewan. Di daerah situ susah sekali gitu. Saat itu lumayan besar itu kasus ya, saya sampai dipolisikan gitu. Ya karena dianggap saya tuh udah sekali peringatan, 2 kali mereka tegur ya, terus minta pindahin kucingnya ya, karena memang belum ada tempat gitu buat pindahin. Bukan nggak mau dipindahin, tapi karena belum ada tempat gitu. Kita kan harus
cari dulu kan gitu kan, harus dipikirin dulu di mana harus ditaruh gitu. Nah akhirnya sampai mereka udah nggak sabar lagi ya, di akhirnya ya terjadilah hal-hal yang kayak gitu-gitu deh ya, rame-rame begitu. Nah teman-teman juga nggak mau kan terjadi seperti apa yang pernah saya alami. Terpaksa akhirnya saya taruh di ruko ya, terpaksa saya taruh di ruko itu di lantai atas ya, yang paling atas itu yang untuk sablon, dan sablon itu kebetulan juga udah kurang jalan ya, jadi ya udahlah ngalah gitu, tutup sablon, akhirnya bongkar untuk tempat kucing sama anjing gitu. Jadi anjing separoh, kucing separoh gitu ya, jadi dibatasi sama saya bikinin kayak kawat gitu ya, dikawatin semuanya gitu. Tapi ya kasihan ya, kedinginan karena kan di atas kalau pas lagi hujan gitu, kedinginan. Nah di situ banyak yang flu segala, ya mau nggak mau lah, harus bagaimana juga ya, itu udah ditutup-tutupin semua jadinya supaya nggak begitu dingin. Nah, saat itu ya saya tuh mulai memikirkan gitu loh, cara apa sih untuk supaya nggak bau gitu kan, nggak bau tuh nggak terlalu menyengat gitu. Jadi satu hari saya tuh pergi ke ke satu shelter ya di Parung, itu shelter milik Cinensi. Nah itu shelter anjing ya, jadi dia ada waktu itu berapa ya, sekitar berapa ya, 300 ekor apa ya, saya lupa ya berapa banyak gitu ya. Begitu masuk itu nggak ada bau sama sekali gitu. Itu saya bingung kan, saya tanya pakai apa, ngepelnya atau nyiremnya itu pakai apa, pakai pemutih katanya. Saya nggak percaya dong pakai pemutih gitu kan. Ya udah, di rumah itu saya coba gitu. Di rumah saya coba, saya ngepel atau saya nyirem ya pakai pemutih ya. Jadi bukannya pakai pemutihnya gitu ya, dicampur dengan air, pemutihnya mah sedikit aja, airnya seember gitu. Itu udah cukup gitu loh untuk menghilangkan bau gitu ya. Nah jadi sampai detik ini pun saya itu pakai pemutih pakaian ya. Jadi ya baik clean, soft clean, pokoknya seperti itulah ya, clean gitu, pokoknya pemutih pakaian. Dan kita cuma pakai satu tutup aja, satu tutup dicampur dengan satu ember air, itu bisa dipakai untuk ngepel. Terus sisanya pelnya itu kita siram, misalkan yang ada bekas pipis ya, pipis anjing, apa sih mau apa sih cucu mau apa sih, nah kayak gitu. Jadi itu pasti berhasil ya. Saya udah coba juga ya, kayak banyak kan yang bilang semprot lah. Menurut pengalaman saya nggak bisa gitu, makanya saya nggak mau gitu pakai karbol serai. Terus sekalipun karbol yang dijual di minimarket gitu ya, itu juga nggak bisa ngilangin. Tapi kalau untuk wanginya oke lah gitu ya kan, kita kalau misalkan mau ambil wanginya oke lah gitu, tapi tetap harus siram dulu sama air pemutih, baru kita bilas lagi sama air karbol supaya wangi. Nah itu caranya gitu. Tapi kalau untuk dia sendiri, nah itu dia nggak bisa, dia akan nimbul lagi baunya. Setelah wanginya hilang, ya kena angin kan pasti hilang ya. Nah itu dia akan nimbul lagi bau pesingnya gitu ya. Makanya kita harus siram dulu dengan air pemutih gitu. Biasanya saya pakai yang bekas-bekas ngepel aja. Kalau untuk nyiram-nyiram itu biasanya untuk bekas-bekas ngepel. Ke satu bukannya cuma ini aja ya, bukannya cuma untuk
apa namanya, hilangin bau, tapi dia juga bisa membunuh virus. Nah itu, jadi kita bisa dapat manfaat ganda dari pemutih itu, ya. Cuma ya hati-hati kalau nyiram itu, jangan sampai ada genangan-genangan air. Kalau ada genangan-genangan airnya, takutnya si hewan itu dia minum, ya kan? Atau misalkan keinjak dia, nah nanti dia jilat-jilat tangannya, jilat-jilat kakinya, nah, kayak gitu. Jadi keracunan yang ada, ya kan? Gitu. Jadi ya hati-hati kalau pakai air pemutih, ya. Pokoknya kalau misalkan udah disiram itu kita harus keruk lagi. Nah, ya kalau misalkan kita mau pakai lagi supaya wangi, air karbol itu lebih bagus lagi. Karena apa? Jadi wangi, toh pesingnya udah hilang. Nah, terus kita siram karbol, air karbol itu jadi seger juga gitu. Untuk kita juga seger gitu kan. Nah, air karbol juga bisa membunuh kuman-kuman itu. Jadi bukan yang nggak ada manfaatnya, ya. Karbol serai, karbol yang biasa, ya, itu juga yang namanya karbol itu bagus sih untuk matiin kuman-kuman. Tapi kalau pemutih itu untuk membunuh virus. Nah itu yang paling penting kalau menurut saya sih, ya, gitu. Tapi kalau misalkan di dalam rumah, ya, misalkan ada pipis, ya, ada kencing gitu kan, entah itu kencing anjing atau kencing kucing. Kalau saya sih, ya, saya ambil dulu gitu loh. Jadi misalkan saya pelan itu, nah ini pelan kotor dan pelan bersih, ya, itu ada dua selalu saya sedia. Jadi saya ambil dengan pelan kotor itu pipisnya, baru saya bersihin lagi dengan pelan bersih. Nah pelan bersih ini saya akan cucinya dengan air pemutih, nah, kayak gitu. Jadi kan begitu kita ngepel lagi itu kan berarti ada air pemutih dong di pelan yang kita cuci. Nah jadi pasti nggak ada bau lagi setelah itu. Cobain deh, gitu, ya. Ya saya kira begitu aja sih, ya, tipsnya. Nggak ada yang lain lagi, cuma itu aja, gitu, ya. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.